Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang masalah iddah bagi seorang perempuan. Iddah seorang perempuan yang bercerai, baik cerai mati ataupun cerai hidup, baik dalam kondisi kosong, yakni tidak hamil, atau dalam kondisi hamil. Sudah kita tuntas tas. Panjang banget kemarin itu pelajarannya. Kemudian juga kita membahas pembagian macam-macam anak. Nah, sekarang kita akan membahas lagi masih sambungannya, yaitu tentang hak perempuan di masa-masa iddah. Nah, seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, kalau perempuan itu bercerai hidup, cerai hidup, kalau dia kosong, yakni tidak kondisi hamil, maka iddahnya itu adalah 3 kali bersih. 3 kali bersih, 3 kali haid. Kalau seandainya perempuan itu hamil dalam kondisi bercerai, maka iddahnya adalah dengan kelahiran anaknya. Jadi kalau perempuan itu sudah lahir, maksudnya sudah melahirkan, maka iddahnya si perempuan itu telah habis. Walaupun walaupun si perempuan ini tidak sampai iddahnya 3 kali bersih. Nah, karena kemarin kita sebutkan tujuan daripada beriddah itu adalah supaya meyakinkan si perempuan ini tidak ada kandungan, tidak ada hamil di dalam kandungannya. Itu tujuan daripada iddah. Nah, kemudian kita lanjutkan, apa sih haknya perempuan yang dicerai dan dia masih dalam keadaan beriddah? Iddah 3 kali bersih. Ya kurang lebih 4 bulan ya, 4 bulan atau masuk ke 5 bulan. Jadi kalau perempuan itu umpama dicerai di bulan Januari dalam kondisi bersih. Bersih sudah nih 1. Haid. Bersih kedua Maret. Haid ketiga, kedua bulan April. Bersih yang ketiga di bulan Mei. Masuk bersih yang ketiga ini di bulan Mei, maka selesailah iddahnya. Nah, selama bercerai ini, selama dalam kondisi iddah, si perempuan ini kan itu masih ibarat kata sangkut pautnya masih ada dengan suami. Dia belum 100% bebas. Nah, bahasa kitanya bebas bersyarat masih. Yani kalau seandainya suami itu ingin merujuk istrinya, asalkan itu talak 1, talak 2, maka suami itu masih bisa merujuk kembali tanpa melakukan akad baru. Karena masih dalam kondisi iddah. Tapi kalau iddahnya perempuan itu sudah selesai, maka bebas tanpa syarat perempuan ini. Yani dia boleh mencari calon suami atau suami yang baru, atau umpama suaminya ingin kembali lagi, maka boleh saja tapi dengan akad nikah yang baru. Lagi. Nah, tetapi selama penantian selesai iddahnya, apa saja haknya perempuan itu? Nah, ini kita bahas di sini. 1, adapun perempuan yang taat dalam iddah raja'iyah, perempuan yang salehah, artinya perempuan salehah ini perempuan yang tidak bermasalah, bercerainya mungkin karena ada bercerai begitu ya. Bercerai karena mungkin suaminya yang salah ya, atau begitu. Perempuannya baik, tidak ada masalah. Kan ada juga laki-laki yang hau-hau itu. Istrinya baik banget, taat, semuanya sempurna. Tidak ada kurangnya, diceraikan ya istrinya itu. Ada nggak seperti itu? Ada juga. Ada juga laki-laki itu ya. Aneh juga, perempuan ini sudah baik ibarat kata, mana cantik, mana pintar, mana lengkap sudah. Diceraikan ya. Entah apa sebabnya.
Nah, itu. Kalau perempuan ini perempuan yang taat, kemudian diceraikan oleh suaminya, dan itu masih talak raja'iyah. Nanti kita sebutkan talak itu terbagi 3 ya supaya nanti paham. Cuman kita bahas dulu ini. Dan masih talak raja'iyah, masih talak 1 atau talak 2. Apa yang berhak diterima oleh sang istri di masa iddahnya itu? Yang berhak diterima oleh istri adalah pertama tempat tinggal rumah. Jadi suami ini mesti wajib menyediakan tempat tinggal rumahnya si istri ini selama masa iddah tadi. Ya kalau bahasa kitanya yang keluar dari rumah itu suaminya. Suaminya. Apalagi pakaian. Ya ini sang suami ini wajib memperhatikan pakaian istrinya di masa-masa iddah itu. Dan juga keperluan segala kehidupannya. Ya ini makan minumnya, sandang, pangan, papan lah bahasa kitanya. Dari suami yang telah mentalaknya. Talak 1, talak 2. Ya ini ibarat katanya tadi itu apa namanya bahasa kitanya? Cerai, bebas bersyarat. Jadi suami ini masih ada kewajiban itu dia memberikan nafkah itu. Wajib baginya. Jangan mentang-mentang sudah bercerai suami itu nggak tahu-tahu lagi, oh nggak bisa. Ini wajib bagi suami dan ini kenyataan banyak yang menyalahi itu. Kalau sudah bercerai kan bebas sudah suaminya tidak ada lagi menafkahi. Oh tidak, wajib. Itu wajib suami itu memberi. Kayak mana istri biasa? Kalau umpama istri itu dapat bulanan umpama biasanya dari suami umpama 2 juta umpama nih ya. Wajib suaminya ngasih 2 juta. Kalau pas waktu itu umpama waktu masa Idul Fitri. Ya, masa iddahnya di masa Idul Fitri, biasanya suami membelikan pakaian, belikan pakaian. Perhatikan makan minumnya selama itu wajib suami tadi itu selama di masa-masa iddah. Nah, ini kalau istrinya yang baik. Ya, yang kita katakan tadi ada yang suami hau-hau, perempuannya ini baik, cantik, pintar, lengkap sudah, apalagi entah kenapa diceraikannya. Ya, atau mungkin suaminya ada ingin kawin lagi dengan perempuan lain begitu. Nah, lalu diceraikannya istri pertamanya kan aneh nih. Apa yang terjadi? Ya tadi, suami itu wajib memberikan semua nafkah tadi. La ilaha illallah. Tetapi sebaliknya, apabila istri ini adalah istri yang durhaka. Istri yang durhaka, umpama istri ini ketahuan, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu salamul afiyah, mudah-mudahan semuanya terhindar ya. Apa itu umpama perempuan ini, istri ini umpama ketahuan selingkuh. Ya, apalagi umpama ya sudahlah jelek sudah perempuan ini. Modal cantik doang tapi tidak ada otaknya. Tidak ada otaknya. Semuanya sudah jelek lah. Cuman modal cantik aja, apalagi sudah nggak cantik, ada apa-apanya. Durhaka ibarat katalah. Apa yang terjadi? Maka ketika diceraikan sang istri ini, suami itu tidak ada berhak memberikan nafkah kepada si istri ini. Di masa iddah itu tidak ada. Karena jangankan setelah bercerai, sebelum bercerai saja kalau sang istri itu durhaka kepada suaminya, ya kalau kita katakan sebesar-besar durhaka itu adalah seorang istri yang sudah berselingkuh. Itu dosa paling besar itu. Apalagi dia berselingkuh di dalam rumah suaminya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu afiyah. Itu istri paling durhaka itu. Apapun alasannya perempuan itu tidak ada ibarat kata tidak boleh selingkuh. Apapun alasannya, karena perzinahan itu tidak akan terjadi kalau perempuannya tidak membuka pintu. Baik pintu hissiyah, pintu rumah dan sebagainya, atau pintu hatinya. 100 orang nih ingin menggoda dia, tapi kalau perempuan itu tidak mau, tidak bakalan terjadi zina itu. Kalau seandainya terjadi itu bukan zina, pemerkosaan itu yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamul afiyah. Nah, gugurlah kewajiban seorang suami untuk memberikan sandang pangan papan di masa iddahnya si perempuan itu.
Disebutkan di dalam riwayat hadis, riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasai, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laha innaman nafaqatu wasukna lil mar'ati idza kana li zawjiha 'alaiha raj'ah." Bagi seorang istri yang telah diceraikan itu hanya saja dia mendapatkan nafkah, wasukna dan juga tempat tinggal. Ya, apabila talak itu, perceraian itu dilakukan oleh suaminya, talak raj'iyah, talak yang bisa dirujuk. Talak 1 atau talak 2. Nah, itu sang suami wajib memberikan yang bahasa kita tadi apa ya? Sandang, pangan, papan selama masa iddah perempuan tadi. Kalau di KUA itu kurang lebih 90 hari. Setelah 90 hari atau setelah iddahnya perempuan ini selesai, atau bisa kita katakan yang paling minimal 90 hari, maka sang suami tidak ada lagi kewajiban untuk memikirkan, memberikan sandang, pangan, papan tadi. Bebas tanpa syarat sudah perempuan itu. Dan suami juga tidak ada lagi kewajiban untuk memberikan nafkah tadi. Habis sudah. Habis. Nah kalau ditanya loh, kenapa suami itu wajib memberikan nafkah tadi? Oh iya, karena istri itu atau mantan istri itu masih di dalam status istri dari sang suami itu, istri gantung bahasa kitanya. Masih boleh sang suami itu rujuk. Kalau seandainya suami pun melakukan hubungan badan dengan istrinya itu yang sudah dicerai, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Selama iddah tadi, nggak apa-apa. Atau tinggal serumah, ibarat kata sudah bercerai tapi tinggal serumah, nggak apa-apa. Ibarat kata nggak berdosa. Dia melihat aurat istrinya itu nggak apa-apa, karena itu masih istrinya, masih ya tadi ya masih gantung. Kalau dia melakukan hubungan badan umpama di masa iddahnya selesai, jadi istrinya kembali lagi. Jadi istrinya kembali lagi, walaupun surat cerai sudah keluar dari KUA. Itu urusan belakang lagi nanti. Nah itu tuh. Tapi kalau sudah selesai iddahnya, selesai. Ya selesai itu berarti tidak ada tanggung jawab lagi di antara keduanya. Hak dan kewajiban sudah bebas. Udah dipaham ya? Nah itu talak 1, talak 2. Kemudian pembahasan kedua, perempuan yang dalam iddah talak bain. Nah, nanti kita akan sebutkan talak bain. Talak itu ada 3 ya, ada talak bain kubro, ada talak bain sugro, ada talak raja'iyah. Nanti kita akan bahas. Ya. Perempuan yang dalam talak bain, ya, dan perempuan itu mengandung hamil. Talak 3, di talak 3 perempuan itu oleh suaminya. Maka sang istri ini yang dalam kondisi mengandung, si perempuan itu atau si istri itu berhak untuk mendapatkan kediaman, nafkah dan pakaian. Jadi seperti perempuan yang pada umumnya, yang ditalak hidup, talak tidak hamil tadi. Ini kalau perempuan itu hamil ya. Ya tentu saja hamil ini daripada suaminya. Daripada suaminya. Kalau seandainya umpama na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, ada perempuan itu dicerai suaminya. Tapi ternyata perempuannya hamil. Hamil bukan dari suaminya. Mengaku sang istri ini dari hamil dari hasil perselingkuhan. Berarti perempuan ini durhaka. Diceraikan oleh suaminya, sang suami itu tidak ada berhak, tidak ada kewajiban maksudnya untuk memberikan sesuatu kepada sang istri tadi. Kenapa? Karena istri itu istri durhaka. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi. Ada juga perempuan yang hau-hau. Suaminya baik, semuanya baik. Kenapa masih berselingkuh itu repotnya. Ngeri zaman sekarang terlalu ngeri, terlalu mengerikan. Karena media sosial itu luar biasa ya, luar biasa ngerinya. Nah, mengerikan sekali.
Nah, jadi kalau perempuan itu, kita kembali, perempuan itu diceraikan talak 3 tapi kondisi hamil dari suaminya, maka sang perempuan itu berhak mendapatkan kediaman, nafkah dan pakaian. Ini sandang pangan papan diterimanya. Selama apa itu? Selama idahnya dia. Selama idahnya dia. Berarti idahnya berapa? Sampai anak itu lahir. Kalau diceraikan suaminya, kalau diceraikan istri itu oleh suaminya hamil bulan pertama, berarti dia akan mendapatkan sandang pangan papan itu oleh suaminya selama kehamilan itu, yakni kurang lebih 8 atau 9 bulan, 8 bulan lebih sampai melahirkan. Kalau seandainya perempuan itu diceraikan talak 3 oleh suaminya di di bulan ke-8, tinggal 1 bulan lagi nih melahirkan, maka perempuan itu yang wajib maka suami itu wajib memberikan sandang pangan papan ya selama 1 bulan itu. Setelah melahirkan, maka berhenti dulu sandang pangan papan ini. Nafkah kewajiban dari suami tadi. Nah, nanti setelah melahirkan beda lagi itu ceritanya. Itu beda lagi, nanti yang wajib suami itu memberikan adalah untuk anaknya. Anak wajib ya, anak wajib diberikan sampai seterusnya sampai pendidikan tadi. Anaknya sampai umur yang ibarat kata sudah dewasa. Kalau sudah selesai, sudah dewasa, maka kewajiban orang tua sudah putus di situ dulu. Kalaupun ingin memberikan lagi itu bukanlah wajib. Ya. Bagi orang tua tidak wajib, melainkan sunnah saja. Nah, begitu juga nanti pas saat kelahiran, sang suami ini wajib memberikan, ibarat kata kalau istrinya itu umpama ada ke rumah sakit, ya biaya rumah sakit suami tanggung. Dia bahasa kitanya selama biaya persalinan itu suami yang bertanggung jawab. Kenapa? Lah karena itu anak dari dia. Anak dari dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,